Yes, girl. Girl, I broke up with him 2 days ago. Wait. What? How come? It's because he lied to me. He told me he was busy, but I saw him at the mall with another girl yesterday. Now, I don't even know what to do. I'll call you later. Duh, I'm actually too lazy to talk about the past. Like, what happened. That's simple. Karena ujung-ujungnya tuh bakalan sama aja. There are only two types of people in this world. The stuck team and the swift team. Tapi kayaknya bakalan seru banget gak sih kalau kita bahas tentang mereka di video kita kali ini? Hello my gorgeous fellas, welcome back to my channel, Nats Epiphany. So today we're gonna talk about the simple past tense, alias bahas masa lalu. So please listen to me, because the past is like pre-loved. Dia tuh pernah ada di hidup kamu, tapi sekarang udah gak ada lagi. Udah selesai. It started in the past and it ended in the past. Titik. Namanya juga simple, jadi ya udah, let it go. Di simple past, kita punya dua cara berubah seperti yang aku jelasin di pertama tadi. Tim stuck sama tim swift. Tim stuck itu regular verb, kalau tim swift itu irregular verb. Nah, di tim stuck atau regular verb itu kayak hubungan yang ngebosenin gitu loh. Ibaratnya kita udah selesai di hubungan itu, tapi kita move on-nya cuma sebatas nambahin ed doang di akhir kata. Kayak misalnya, lie jadi lied, clean jadi cleaned, stay jadi stayed. Ya udah, kayak gitu-gitu doang, tambahin ed, selesai. Tapi ya jujur, ini tuh gampang banget buat diinget. Jadi banyak banget gitu orang yang memilih untuk stuck di masa lalu. Karena ya segampang itu, nggak usah gerak, nggak usah nambahin yang neko-neko, nggak usah merubah apapun, tinggal tambahin ed, selesai. Tapi ini bakalan lain cerita kalau masuk ke irregular verb atau tim yang gampang move on. Sebut aja tim swift atau the swift team. Mereka ini verb-verbnya itu unpredictable. Kayak tell jadi told, see jadi saw, terus eat jadi ate. Ya, pokoknya berubah total, gak ada yang ditambahin ed. And FYI, the stuck team sama the swift team ini hanya ada di kalimat verbal sentence atau si aksi yang hobi bergerak. Terus kalau si keadaan yang mager atau nominal sentence, itu apa? Adanya to be, yaitu was sama were. Nah terus si nominal sentence ini untuk menggambarkan sebuah keadaan di mana kalian tuh kayak mau curhat sama teman-teman kalian, kayak kalian mau mengeluh tentang apa yang terjadi di masa lalu kalian, entah itu menyakitkan atau menyenangkan. Pokoknya kalian sambat semuanya di situ, itu pakai was sama were. Nah, was itu digunakan untuk singular. I, it, he, she. Itu pakai was. Nah, kalau were itu pakai plural. You, they, we. Kayak gitu. Jadi jangan dibalik ya. Jangan dipelintir. Yang waras dia kalau kata. Yang waras ya, nggak boleh dipelintir, yang waras. Okay, skip. So, was and were ini bisa dipakai untuk menjelaskan sebuah keadaan atau sifat. Kayak misalnya, I was happy with him. Berarti kamu pernah bahagia sama dia, tapi sekarang ya cry, udah gak bahagia lagi. Dan Hubungan kalian tuh udah selesai. Dan yang kedua, dia ini juga bisa dipakai untuk menjelaskan profesi ya. Profesi yang ya udah pensiun. Misalnya, she was a teacher. Dia dulunya guru, sekarang udah purna gitu.
Nah, yang ketiga, was and were ini bisa dijelaskan untuk lokasi. Kayak misalnya, we were at the beach last year. Nah, ini maksudnya, kamu tuh dulu pernah di pantai sama dia. Tapi sekarang kalian ada di jalan masing-masing gitu loh. Udah nggak ada lagi. Dan yang keempat, was and were ini cukup krusial karena mereka bisa dipakai untuk menjelaskan sesuatu atau seseorang yang udah meninggal, udah almarhum atau almarhumah. Contohnya gini, my grandfather was a hero. Dulunya kakekku tuh pahlawan gitu. Nah, orang yang paham bakal langsung ngeh kalau oh, kakeknya udah almarhum. Seperti itu ya, teman-teman. Tapi Nat, kalau kita mau bilang enggak, terus kita mau nanya sesuatu, kita harus pakai apa ya? Soalnya kan si simple present tense kemarin, mereka punya asisten yang namanya do and does. Nah, kalau di simple past tense, kita pakai asisten yang namanya did. Did ini untuk semua kalangan, baik I, you, we, they, she, he, it, semua itu pakai did. Nah, perlu kalian ketahui juga kalau did ini tuh satu-satunya asisten yang kita punya di simple past tense. Dia tuh sayang sama semua subjek. Wow. Jadi mau singular, mau plural, semuanya tuh pakai did sebagai asisten. Nah, ini fungsinya kalau misalnya kita mau bilang enggak. He didn't lie to me. Nah, kenapa nggak pakai lie kayak yang di positive sentence? Ya karena when did comes, the verb goes back to the normal alias back to verb 1. Jadinya, he didn't lie to me. Sama aja kayak yang di interrogative sentence, did he tell you the truth? Jadi, bukan did he told you the truth, tapi did he tell you the truth? Well, guys, kenapa aku bilang ada tim stuck? Karena jujur aja, it's okay for you to be stuck for a while. Kalau nggak ada tim stuck, lagu-lagu galaunya James Elter, terus lagu-lagu galaunya siapa lagi ya? Pokoknya lagu-lagu galau itu nggak bakal memenuhi FYP kalian gitu loh. Because being stuck means you reflect. Itu artinya kalian punya hati. But you cannot live in the past forever because the past is a lesson, not a life sentence. Jadi kalian tuh harus move on and become a better version of yourself karena hidup itu terus berjalan. Kalian gak mungkin stuck selamanya di masa lalu gitu loh. Well, di penghujung acara ini kalian pasti bertanya-tanya kan, gimana caranya aku untuk menghafalkan banyaknya verb 1, verb 2 itu. Oke, cara yang pertama yang biasanya aku lakuin itu lihat akhiran ed dulu. Jadi misalnya it, kalau kita tambahin ed jadi eated. Nah, itu kedengarannya kayak nggak enak gitu kan, berarti dia masuk ke irregular verb. Nah, itu jadinya it, terus diganti jadi ate. Nah, go, kalau ditambahin ed jadi good. Kedengarannya kan sumbang gitu ya, kayak nada-nada yang nggak pas gitu loh. Jadi dia masuk ke irregular verb. So, go jadinya when. Terus untuk cara yang kedua, aku tuh biasanya pakai teknik grouping gitu. Jadi aku mengumpulkan verb yang perubahannya itu sama kayak by jadi but, terus catch jadi caught. Nah, kayak gitu. Itu 2 cara versi aku sih. Atau kalian punya cara sendiri untuk menghafalkan atau mengingat semua verb itu, kalian bisa drop di kolom komentar ya, biar bisa jadi tips buat yang lainnya juga. So, dari semua penjelasan aku, kalian termasuk tim yang mana nih? The stuck team atau the swift team? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan gak afdol juga gak sih kalau kita gak ada quiz, meskipun cuma 1 soal. Nah, ini dia soalnya. Kalian bisa pause video aku. So, kalimat benernya gimana? Tulis juga di kolom komentar.
Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I hope your future is brighter than your past. Stay smart, stay pretty, and keep your English on point. Bye-bye!